Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يد الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya yang kita cintai bersama. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tiba pada pembahasan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapat perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Kemudian fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, lakukan terhadap apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW mulai memperlihatkan dakwah beliau, ibadah beliau berupa salat yang ada pada saat itu kepada masyarakat Quraisy. Salat, bukankah salat diwajibkan pada saat Isra Mi'raj? Ya. Salat diwajibkan pada saat Isra Mi'raj di tahun ke-10 atau tahun ke-12 sebelum Rasulullah hijrah. Itu adalah salat 5 waktu. Akan tetapi sebelum itu ada salat yang disebut dengan salat 2 waktu. Salat di waktu subuh seperti ini dan salat sebelum matahari terbenam. Jadi salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam. Masing-masing salat itu 2 rakaat. Itu juga sudah diajarkan kepada Rasulullah SAW pada saat umur dakwah beliau sekitar 3 tahun, 4 tahun sebelum
Rasulullah diangkat menuju Isra Mi'raj. Dan Rasulullah SAW untuk diri beliau pribadi itu memperlihatkan salat itu kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, memperdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW di sebuah salat beliau membaca surat Wan Najmi Idza Hawa Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Surat An-Najm indah sekali sehingga menjadikan orang Quraisy yang pada saat itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW spontan ketika mendengar akhir dari surat ini, fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan sembahlah. Maka seketika refleks pada saat mereka mencuri pendengaran dari bacaan Rasulullah SAW, refleks tersungkur bersujud. Itu pengaruh dari keindahan Al-Quran. Hadirin mata Allah, sebelum itu Rasulullah sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Quraisy, termasuk para sahabat beliau yang akhirnya pada tahun kelima kenabian, tepatnya di bulan Rajab, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalau memungkinkan kalian berhijrah ke negeri Habasyah, fa inna fiha malikan, karena di negeri Habasyah ada seorang raja, la yuzlamu indahu ahadun, yang tidak pernah orang yang berada dalam kerajaan beliau ini mendapatkan kezaliman. Itu kata Rasulullah SAW kepada para sahabat yang saat itu sedang berjumpa dengan berbagai macam penyiksaan. Maka setelah Rasulullah mengatakan ini, tergeraklah sekitar 16 orang sahabat, 12 dari laki-laki, 4 dari perempuan, bergerak menuju ke negeri Habasyah. Ini kejadian ini di bulan Rajab. Raja Habasyah yang bergelar dengan An-Najasyi, sebenarnya namanya bukan An-Najasyi, itu gelar ya, seperti Fir'aun. Ini gelar kepada raja-raja yang ada di Mesir. Tapi rajanya bermacam-macam. Ada Ramses, ada Ramses III, Ramses sekian. Tapi gelarnya secara umum disebut dengan Fir'aun. Seperti di Romawi, mereka menggelarkan raja mereka dengan sebutan Kaisar. Dalam bahasa kita, Kaisar. Bahasa Arab Kaisar. Kenapa disebut dengan Kaisar? Karena Raja Romawi dalam sejarahnya, ketika ayahnya dan ibunya menikah, pada saat sang ibu hamil, dia mendapat kesulitan untuk melahirkan. Sehingga para dokter pada saat itu mengambil satu kesimpulan. Karena si ayah ini kalau nanti meninggal dunia, siapa yang akan menggantikan dia? Kecuali anak yang ada di kandungan ibunya. Sementara ibunya mendapat kesulitan untuk melahirkan. Kalau dibiarkan kondisi seperti itu, ibunya akan meninggal dunia, termasuk anak yang dikandunginya. Maka disimpulkan oleh para medis pada saat itu, dengan izin sang raja untuk dibelah perutnya,
diambil anaknya walaupun belum diketahui jenis kelamin sang anak itu laki-laki atau perempuan. Yang akhirnya dibelah perut ibunya meninggal, anaknya terselamatkan. Maka sejak itu, kalau ada seorang wanita yang proses persalinannya dengan cara dibelah perut, disebut dengan cesar. Itu diambil dari kata-kata kaisar. Kalau di Arab itu persalinan dengan cara kaisariyah, nisbah kepada kaisar. Kalau kita di Indonesia disebut dengan cesar. Itu gelar untuk Raja Romawi, kaisar. Kalau Raja Persia, itu gelarnya lain lagi. Kalau raja yang ada di Yaman, itu gelarnya lain lagi. Dan kali ini adalah raja yang ada di Ethiopia, yang bergelar dengan Najasyi. Nama beliau sebenarnya adalah Ashamah. Ashamah. Najasyi itu gelarnya. Mungkin ada baiknya kita cerita sedikit tentang sosok raja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang Rasulullah belum pernah berjumpa dengan raja ini. Dan Rasulullah belum pernah membaca tentang kisah sang raja ini. Tapi Rasulullah mengatakan, fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Ada seorang raja di sana, di negeri Habasyah, yang tidak pernah menzalimi orang sedikit pun. Ashamah, kalau kita ingin katakan beliau sahabat Nabi, mungkin sah-sah saja. Kenapa? Karena beliau hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Abdurrahman Ra'fat Basha, beliau mengumpulkan beberapa nama dari kalangan para tabi'in, generasi setelah sahabat, menempatkan Raja Najasyi ini yang bernama Ashamah ini di dalam buku beliau tentang biografi orang-orang tabi'in, ulama-ulama tabi'in atau tokoh-tokoh para tabi'in. Tidak menempatkan posisi Najasyi ini ke dalam biografi para sahabat. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan para sahabat itu adalah mereka yang melihat Nabi dengan mata kepala mereka. Sedangkan Najasyi tidak. Yang melihat Nabi dengan mata kepala mereka dan beriman kepada Nabi. Harus ada dua unsur ini. Itu disebut dengan sahabat. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, maka tidak disebut dengan sahabat. Seperti Najasyi. Beliau beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Maka beliau tidak disebut dengan sahabat. Ada lagi nanti orang yang sampai Rasulullah wafat, dia masih kafir, pernah melihat Nabi, tapi dia tidak pernah beriman kepada Nabi, maka dia tidak juga disebut dengan sahabat. Pengertian sahabat harus ada dua unsur ini. Bagaimana ceritanya? Kenapa Raja Najasyi ini kok sampai beriman kepada Rasulullah SAW? Ceritanya bermula dari tahun ke-5 Hijriah di bulan Rajab. Para sahabat yang berjumlah 16 orang itu, termasuk di situ Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Maka tentang peristiwa hijrah ini Rasulullah memuji Sayyidina Utsman bin Affan dengan mengatakan, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da nabiyillah Lut alaihi salam. Jadi Utsman adalah keluarga pertama yang melakukan hijrah fi sabilillah setelah Nabi Lut. Ini pujian yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi sejak Nabi Lut yang hijrah dengan istri beliau
Bukankah istri Nabi Lut itu dihabisi oleh Allah? Itu salah seorang dari istri beliau. Salah seorang dari istri beliau yang mendukung homoseksual, itu dihabisi oleh Allah. Tapi ada beberapa lagi suami istri dari Nabi Lut itu dibawa hijrah bersama Nabi Lut. Maka Rasulullah mengatakan Utsman bin Affan dan Ruqayyah, putri dari Rasulullah SAW, setelah dulu peristiwa Nabi Lut sangat jauh. Mereka berdua ini adalah orang yang pertama sekali melakukan hijrah fi sabilillah dengan berupa keluarga, ya. Kemudian di bulan Syawal, enggak lama setelah itu, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 4 bulan kemudian, terdengar kabar berita setelah Rasulullah memperdengarkan surat An-Najmu tadi kepada masyarakat Quraisy. Karena Rasulullah diminta oleh Allah untuk menyampaikan dakwah beliau secara terang-terangan. Itu berkaitan dengan kepribadian beliau. Resiko yang harus beliau terima, harus beliau hadapi, termasuk dicekik pada saat beliau sedang salat, ditaruh bangkai pada saat beliau sedang sujud. Itu resiko yang beliau terima. Sementara untuk para sahabat beliau, ini dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Datang Abu Dzar dari Madinah, masuk Islam. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tolong sembunyikan keislamanmu ini. Kalau enggak kamu bisa dipukul." Tapi Abu Dzar tidak mau. Nah, ini makanya tidak selalu ternyata apa yang dimintakan oleh Rasulullah. Ini dalam tanda kutip, ya. Di sini Rasulullah meminta kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jangan kamu nampakkan keislamanmu." Tapi Abu Dzar enggak mau. Begitu beliau masuk Islam, beliau keliling Ka'bah itu mengatakan, "Saya sudah masuk Islam. Saya sudah masuk Islam." Sehingga beliau ditangkap, dipukuli. Sampai beberapa kali seperti itu. Sampai datang seorang laki-laki dari masyarakat Quraisy mengatakan, "Wahai kalian yang memukul Abu Dzar, ini Abu Dzar ini orang Madinah. Nanti kalau kalian berdagang ke negeri Syam, ini akan berbahaya. Kalian akan melewati kawasan Madinah." Sehingga mereka tidak lagi memukul Abu Dzar. Tapi Abu Dzar pada saat diminta oleh Rasulullah. Ini pentingnya kita mempelajari sirah, ya. Rasulullah meminta, tapi Abu Dzar tidak mau mengerjakan. Ini mirip seperti kita, misalnya ada guru kita, ketika dia datang, kita sebagai bentuk menghormati beliau, kita bangun, ya. Kita bangun. Guru kita itu mengatakan, "Jangan bangun, jangan bangun." Apakah kita jangan bangun? Mana kesopanan kita terhadap guru kita? Ternyata permintaan guru kita untuk tidak bangun itu tidak mesti kita harus tidak bangun. Seperti yang diperagakan oleh Abu Dzar tadi. Ketika Rasulullah meminta kepada beliau, "Jangan pernah nampakkan keislamanmu." Ternyata Abu Dzar tidak mau. Saya harus mengumumkan. Saya harus menerima resiko sebagai sahabat-sahabat yang lain sudah menerima resiko. Sahabat-sahabat lain dipukul, disakiti, Rasulullah dicekik pada saat beliau salat. Saya juga ingin merasakan seperti itu. Nah, ini perlu kita bedakan antara adab, ya, adab dan syariat. Nah, syariat itu hukum, perintah, larangan. Tapi adab, sopan santun, ini sesuatu yang berasal dari perasaan. Ya. Misalnya begini. Ada seorang laki-laki ingin menikah dengan istri kedua. Ketika kita tanyakan, sudah ada izin dari istri pertama? Kapan harus ada izin dari istri pertama? Enggak ada syarat dalam pernikahan harus ada izin dari istri pertama. Itu secara fikih. Ya. Secara adat, nanti resiko yang harus dihadapi ketika anak-anak kita sudah punya dari kedua belah pihak, mereka berkelahi.
Apalagi pada saat kita pulang ke rumah istri pertama, dari mana bang? Enggak, dari rumah kawan. Kenapa udah 3 malam di rumah kawan? Padahal kita dari istri kita yang kedua kita sudah menipu. Nah, jadi tidak hanya hukum fikih, tapi perlu juga dipertimbangkan hukum akhlak. Jadi Islam itu bukan hanya fikih, tapi juga akhlak. Contoh yang lain, ada seorang memiliki emas simpanan sebanyak 85 gram emas. Itu sudah wajib zakat. Dia beli pada bulan Januari tahun 2024. Ini sudah masuk bulan Desember. Sebelum berakhir bulan Desember, ini masih 2 minggu lagi, ya, maka dia jual emas itu. Kemudian dia beli benda lain. Ketika masuk kembali bulan Januari, dia beli emas lagi. Dia jual benda itu, dia beli lagi emas. Dia bebas dari zakat. Bebas dari zakat secara hukum fikih, tapi secara hukum akhlak kepada Allah, maka dia tidak sopan. Ya, tidak sopan. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih itu bukan ilmu agama. Ya, coba baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kapan dia akan menjadi ilmu agama? Ketika dia diamalkan. Nah, ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu mengatur kehidupan manusia di dunia. Nah, kalau dia nggak salat, maka diterapkan pembunuhan terhadap dia, dipanggil, kasih peringatan tentang kehidupan di dunia. Baik, kembali kepada Raja An-Najasyi, ya, yang beliau bernama Ashamah. Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk hijrah ke sana. Sementara Rasulullah secara pribadi beliau tidak hijrah ke sana karena beliau harus menyampaikan dakwah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah, walaupun harus menerima risiko seperti yang tadi kita sebutkan. Ashamah, kenapa beliau begitu adil? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan seperti tadi, ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi orang lain. Ternyata Ashamah ini pernah mendapatkan perlakuan yang sangat terzalimi diri beliau dari penguasa-penguasa kerajaan negeri Habasyah. Bagaimana ceritanya? Ashamah ini punya seorang ayah. Seorang ayah ini seorang raja. Dan Ashamah ini adalah anak satu-satunya dari raja ini. Oleh pembesar negara di Ethiopia pada saat itu melihat, ini kalau meninggal raja ini, maka kerajaan akan dipegang oleh Ashamah. Ayahnya sudah tua, Ashamahnya masih kecil. Ini bisa jadi kerajaan nanti akan goncang kalau dipimpin oleh anak kecil seperti ini. Habis itu dia sendirian, nggak ada abang-abangnya, nggak ada adik-adiknya. Siapa yang akan bantu dia? Maka dibisikkan kepada abang dari sang raja, paman dari adik dari sang raja, paman dari Raja Najasyi, Ashamah, untuk kita bunuh ayahnya, kemudian kita baiat adiknya, karena adiknya punya anak-anak yang banyak. Maka dibunuhlah sang ayah. Ini kezaliman pertama yang beliau rasakan. Ayahnya dibunuh supaya dihindari anaknya tidak menjadi raja. Ya. Pedih sekali, sedih sekali. Kemudian sang anak yang masih kecil dibesarkan oleh sang paman yang sekarang sudah menjadi raja. Dalam perjalanan kehidupan anak-anak sang paman dan anak keponakannya ini, anak raja dulu, ternyata yang lebih nampak pintar, yang layak menjadi raja adalah keponakannya ini. Sementara anak dari sang paman ini yang banyak ini tidak satupun yang layak menjadi raja. Terima kasih.